based on pengalamannya Pak Danang dan juga ada Bu Leli gitu, menghandle event. Yang waktu itu tahun 2011 ya makanya join. 2010 legalitasnya berdiri, kemudian bahkannya pun join as a manajemen di 2010 ke 11 gitu. Nah di situ ya namanya sebagai perusahaan baru ya struggle-nya luar biasa, dan alhamdulillahnya ya ngerjain kerjaan gitu kemana-mana, manteng-manteng ya cuman bertigaan gitu, ngurusin project ya bertigaan gitu. Akhirnya sampai ada Basti ya. 2015. Terus kita mulai dari proyek-proyek itu dapat untung, kita mulai sewa ruko yang di Klender. Rukonya masih 2 lantai ya, masih kecil. Di awal, jadi hidup kita waktu itu memang dari project event, dimana kita bisa bantuin perusahaan-perusahaan untuk give the spark gitu. Jadi konsep-konsep event yang dibuat sama Indie itu cukup menarik dan kreatif. Salah satunya itu kita ada yang mandi sirup ya Mbak ya? Ya, mandi sirup PRJ. Jadi waktu itu memang kita dapat klien ABC Heinz, terus juga mereka pengen aktivasinya berbeda dengan yang lain di PRJ. Nah kita tuh mengeluarkan ide mandi sirup gitu di ruko, tapi tim kita pun juga ada di seluruh Indonesia. Eventnya Indie itu nggak cuma ada di Jabodetabek atau di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Kita punya lokal partner tuh, mulai dari Sabang, Merauke, kita pernah handle event di Aceh sampai di Makassar gitu. Semuanya memungkinkan untuk kita jalankan karena memang tim kita walaupun di sini kelihatannya beberapa orang, tapi tim kita itu tersebar di seluruh Indonesia. Kalau dilihat di situ kan juga kita punya peta dunia ya. Mimpi kita, tim kita nggak cuma ada di seluruh Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Gitu. Dan waktu itu Mbak Asti join di 2015, kita kencangin untuk marketingnya juga. Beliau as a director yang fokusnya ke bagian marketing. Kita jadi salah satu vendor utamanya Telkomsel sampai saat ini. Jadi event-eventnya Telkomsel tuh kita yang handling, kayak pengundian, terus juga acara farewell atau acara mereka untuk penjualan kartunya mereka gitu. Itu lewat Indie Communication. Kita marketing agency, integrated, bahasanya integrated marketing agency. Kalau marketing kan fokusnya only for the marketing, tapi kita integrasi. Nggak cuman sekadar public relation, tapi juga dari sisi kreatifnya, acaranya seperti apa, goals dari perusahaannya tersebut ingin dikenal seperti apa, kita juga yang susun. Bahkan bagian-bagian produksinya, merchandise, booth, ketika ada pameran, itu semua kita yang bantu gitu. Jadi namanya integrated marketing communication. Jadi kita give the spark untuk tiap service yang kita berikan ke perusahaan. Jadi itu layanannya kita, produk yang kita jual pun juga customize. Nah, kalau tadi perjalanan dari 2015 ada Mbak Asti, kita tambah growth lagi di 2017. Ini communication itu punya ide untuk go to digital. Nah, saat itu saya bantuin Pak Danang di Bappenas. Beliau waktu itu jadi salah satu staf di sana. Terus dilihat kinerjanya juga oke. Akhirnya waktu itu collaborate sama Indie Communication, dikenalin tuh sama Pak Danang dengan tim Indie Communication yang lainnya. Jadi waktu itu kita punya ide untuk create aplikasi yang ngebantuin SPG-nya Indicom untuk bisa mendapat kerjaan secara digital gitu. Jadi itu awal mulanya si Indie Tech berdiri gitu. Jadi kita bantuin, kita create aplikasinya, namanya Getru. Alhamdulillahnya juga dapat penghargaan di mana-mana, dihargai juga sama Ristek Dikti. Setelah itu kita melihat bahwa teknologi itu nggak cuma sekedar satu aplikasi gitu. Ternyata banyak perusahaan yang memang membutuhkan teknologi. Maka saya sebagai founder membangun Indie Teknologi yang memang visinya adalah gimana kita ngebangun masa depan itu dengan teknologi tanpa menyampingkan manusia-manusia yang ada di dalamnya gitu. Berawal tadi dari Getru, kita memanusiakan manusia, kita upgrading skill teman-teman SPG biar naik kelas. Nah kita juga pengen nih industri lainnya pun juga naik kelas, tapi nggak cuma teknologinya.
bagaimana manusianya juga. Mungkin kalau teman-teman ke bawah tadi lihat di teknologi di bawahnya shaping the future and humanity technology, itu value-nya kita. Kalau Indicom menampilkan Spark, kalau kita bagaimana kita memberikan teknologi, menyisipkan teknologi untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh partner-partner kita tanpa menyampingkan manusia yang ada di dalamnya. Bagus banget. Karena biasanya kalau misalnya based on data, perusahaan-perusahaan agency khususnya di bidang marketing communication itu sekitar 2-3 tahun goyang dan collapse. Nah, Indicom udah lebih dari 10 tahun, bahkan sekarang ke tahun ke-13 ya, menuju ke 14 itu masih established. Itu bahkan dari Indicom mungkin yang karena paling sulit ya. Paling sulit ya. Yang paling sulit itu mungkin di finance ya, keuangan ya, modal. Kita kan dulu modalnya nol ya, nggak punya modal gede gitu, nggak kayak siapa yang bapaknya pengusaha apa dikasih modal nih lo bikin perusahaan nih gitu kan. Nah kita kan mulai dari nol. Fisiknya pun juga harus ada, jadi kita harus siap dana yang sebenarnya nggak kecil-kecil banget gitu. Jadi bagaimana kuat-kuatan dana juga gitu. Sampai hari ini pun kita juga concern terkait penggunaan cash flow, dan yang kita syukurin banget founder-founder kita tuh aware terkait hal itu seperti apa. Kita ada aware untuk gimana kita sisihkan untuk growing perusahaan selanjutnya, untuk sustainability perusahaan selanjutnya, hingga ya gitu sih. Sampai hari ini kita bisa kita puasa, kita kencengin ikat pinggang, jangan nanya ini deh, jangan nanya gaji deh. Gajinya cuma 1,5 gitu. Yes. Tahu sendiri 1,5 buat apa sih, cukup gitu, walaupun tahun 2010 ya udah lumayan, tapi kan ya tetap aja kurang gitu. Cuman ya demi bisa bikin Indicom besar gitu, udah nggak apa-apa lah, kita puasa dulu gitu. Kita itu dapat project di akhir-akhir karena memang beberapa perusahaan juga aware untuk digital, kita bantuin shifting project. Indicom jadi ngejalanin event offline jadi event webinar. Inditech bisa bantu yang tadinya belum masuk ke ranah digital marketing, kita bantu untuk terkait digital marketing. Sambil belajar terpaksa. Ya mau nggak mau kita harus upgrading skill gitu. Terkait teknologinya pun juga sama. Oh kan Inditech teknologi pasti nggak berdampak juga. Kita itu sehari sebelum pengumumannya WFH oleh presiden, kita udah deal sama salah satu perusahaan restoran yang cukup besar untuk buatin sistem HR. Terus hari Sabtunya Pak Presiden bilang dirumahkan. Kita waktu itu sistem HR untuk perekrutan ya. Jadi di hari Seninnya, maaf mas, kayaknya proyek kemarin kita cancel di ini aja, mau boro-boro perekrutan ini aja, kita mau layout perusahaannya gitu. Akhirnya proyeknya sekitar 300 juta udah stop. Padahal mereka udah agree di hari Jumat gitu. Ya case-case seperti itu juga berdampak ternyata ke perusahaan Inditech, perusahaan teknologi untuk pengembangan pakar gitu. Kita ada dana ya itu yang kita tabung-tabungin, kita irit-irit gitu. Ya. Karena pintar-pintarnya Mbak Leli untuk ngatur keuangan sih, makanya kita bisa survive kayak gitu ya. Selama ini kita nggak jor-joran gitu, nggak kayak orang-orang lain. Karena untungnya tim finance kita, Mbak Leli aware terkait hal itu, bagaimana perusahaan bisa survive bukan untuk tahun depan doang, tapi 2 tahun kemudian. Jadi profit di tahun yang berjalan itu biasanya kita coba keep agar bisa running di 2 tahun ke depan. Kita nggak tahu nih 2 tahun ke depan itu running kalau misalkan nggak ada project sama sekali ya. Itu pun udah dipikirkan sebelum adanya pandemi gitu, agar survive. Oke, kalau misalnya ada project itu adalah bonusnya kita, tapi defaultnya nih kalau ternyata terjadi hal yang kita inginkan di tahun ke depan tanpa project sama sekali, tim kita tuh bisa makan ya. Nah itu udah kita plankan gitu. Makanya setiap akhir tahun, oke sekarang tahun ini profitnya berapa nih gitu. Oke dari profit ini kita bisa hidup untuk berapa tahun lagi. Oke bisa untuk tahun depan, terus digabung dengan profit tahun lalu bisa hidup untuk berapa tahun lagi gitu. Itu kita planningkan juga.
Nah dari situ nanti kalau memang ternyata udah diplanningkan, baru tuh terkait oke karyawan yang bagus dapat bonus berapa, oke nanti ada bonus terkait ini. Nah itu baru pembagiannya. Gimana kita bisa survive dulu di 2 tahun akan datang, baru kita bisa keluarin bonus untuk teman-teman. Bahkan sampai nggak cutting perusahaan atau Iya. karyawannya sama sekali. Betul. Sebenarnya gua banyak sekali. Banyak sekali. Karena untuk project itu benar-benar kita terjun sendiri ya. Nah, dulu tuh saya sempat ngerasain kita loading malam, terus selesai udah pas keluar udah matahari pagi gitu. Jadi sampai nginep-nginep di venue kayak gitu, sampai ya pokoknya susah-susah dahulu lah baru bersenang-senang kemudian lah. Sampai kayak gitu sih. Apa-apa kalau karena kita dulu krunya masih sedikit ya jalan sendiri, ngerjain sendiri, ya jadi desainer juga, jadi pengawas lapangan juga gitu, semua aja dijalanin gitu. Tadi sih based on keluarga, kalau memang orang-orang bilang perusahaan kayak keluarga itu seenak jidatnya, tapi sebenarnya selama kita punya hal-hal yang bisa kita jaga bareng ya enggak juga gitu. Kita pun nganggap teman-teman yang di sini yang kerja di sini pun juga as keluarga kita gitu, nggak cuma dari tim manajemen ya gitu. Kalau memang ternyata mereka ada hal-hal yang kita anggap bisa kita bantu ya kita akan bantu. Kita sistemnya di sini dari lagi ya. Yes, kita kolaborasi bentuknya melingkar. Kalau hierarki kan ya lu harus lapor ke sini, baru lapor ke sini, baru lapor ke sini gitu. Kalau kita ya kalau misalnya lu mau tanya sama gua terkaitannya dengan skillnya gua ya silahkan. Apa ya? Kita kalau bekerja pakai hati gitu kali ya. Gimana jelasinnya aja? Tadi sih kita punya spark ya, Punya spark sih ya. Kita selalu apa namanya? mengeluarkan spark dari perusahaan-perusahaan yang ada. Apa tuh istilahnya asli biar apa? Beyond the boundaries. Ya kita selalu ngasih yang diminta klien apa sih, kita selalu ngasihnya cepat, terus kita ngasih lebih gitu. Beyond expectation. Beyond expectation. Soalnya kita nganggap klien kita itu partner. Jadi kalau misalnya di IT, klien itu kan sebenarnya jarang yang punya knowledge terkait IT ya. Nah kita, walaupun itu sebenarnya di luar service kita, gimana kita nge-educate klien kita gitu. Bahwa IT itu seperti ini, IT itu berbeda dengan pembangunan rumah. IT itu bukan sesuatu yang apa namanya yang bisa dalam sekejap bisa jadi gitu. Jadi kita ada sharing knowledge juga untuk klien kita, begitu juga dengan Indicom gitu. Mereka akan sharing juga terkait bagaimana sih brand guideline yang baik dan sebagainya di awal. Terus juga terkait masukan-masukan yang kita berikan pun kita kasih gitu, nggak cuma sekedar nurutin klien maunya X gitu. Oh Pak, kalau misalnya kayak begini nggak cocok nih menurut kami, baiknya seperti ini ya. Kita pun juga memberikan saran-saran yang membangunnya mereka gitu. Tapi kalau misalnya kliennya emang saklek banget kayak gitu ya nggak mau ya kita jalanin. Tapi kita punya kewajiban untuk membantu mereka memberikan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi kita give the consultation, kita give our recommendation gitu. Nggak cuma sebagai tukang. Kalau tukang kan buat ini oke, udah gitu. Tapi kita di sini as a consultant juga, as a partnernya mereka, gimana kita bisa memberikan masukan-masukan tiap requestannya mereka gitu. Sehingga itu yang membuat kita berbeda sih dengan yang lain, baik itu dari sisi digital marketing, tadi juga integrated marketing communication, pembuatan website, sistem, kita always memberikan masukan itu. Karena kita pun juga nggak mau produk yang kita buat, yang kita deliver ke mereka, merekanya kecewa di akhir karena apa? Karena mereka mengikuti egonya mereka. At least kewajiban kita adalah menyampaikan apa yang menurut kita benar. Kalau mereka terima bersyukur, kalau misalnya mereka menolak dan mereka punya preferensi lain, oke kita lanjutkan gitu. Tapi at least kita nggak akan menyesal di akhir karena oh gara-gara gue nggak kasih tau ini nih kemarin gitu. Itu sakit sih kalau misalnya kalau misalnya apa namanya oke mereka gagal karena kita nggak kasih tahu. Tapi kalau kita kasih tahu dan mereka nggak ngikutin dan mereka gagal, itu urusan mereka. Yang penting kewajiban kita udah tertunaikan as a consultant.
Ini adalah ketika orang mau ngadain event, gimana di mindset mereka, gue mau bikin ini nih, oh ada ini communication. gitu. Itu yang Oh bagus. kalau mau buat website, oh ini tech gitu. Gimana orang top of mind-nya kayak gitu. Kayak teman-teman ditanya mau makan ayam, oh fried chicken gitu, KFC gitu. Jadi top of mind-nya mereka ketika masuk ke marketing ada di Indicom, kemudian kalau terkait produk teknologi top of mind-nya di Inditech. Itu yang kita coba bangun juga gitu dengan program-program top leadership kita, dengan program webinar yang kita adakan, blasting email tadi makanya bilang, terus juga portofolio kita ngebantu perusahaan-perusahaan bagaimana membantu mereka ketika memang ada suatu kebutuhan terkait teknologi atau marketing communication, kita jadi priority, kita jadi top